Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis data dengan one-way ANOVA. Adapun saya sebagai pemateri pertama yang akan membawakan materi uji normalitas Shapiro-Wills dan uji homogenitas. Untuk pemateri kedua, Astrid Astuti akan menjelaskan uji one-way ANOVA. Baiklah, kita akan memasuki materi uji prasyarat. Uji prasyarat ini ada 3. Yang pertama uji normalitas, uji homogenitas, dan uji one-way ANOVA. Uji normalitas. Uji kenormalan berguna untuk menentukan apakah data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa ahli statistik, data yang ia lebih dari 30 atau N lebih besar dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa disebut dengan sampel besar. Metode untuk menguji kenormalan populasi yang akan dibahas lebih lanjut adalah Shapiro-Wills. Shapiro-Wills adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengolah data sampel berukuran kecil. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh data yang akan diuji kenormalannya menggunakan metode ini, yaitu data berskala interval atau rasio, data berupa data tunggal yang belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi, dan data sampel diambil secara acak. Kenormalan menggunakan Shapiro-Wills. Yang pertama, menentukan hipotesis. Yang kedua, data diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar dan kemudian dibagi menjadi 2 untuk dikonversi dalam Shapiro-Wills. Menghitung statistik uji. T3 sama dengan 1/D epsilon 1 epsilon I sama dengan 1 menuju K AI XN kurang I tambah 1 dikurang XI pangkat 2. D untuk nilai D dengan rumus D sama dengan epsilon I sama dengan 1 sampai Gn XI dikurang X bar pangkat 2, di mana AI koefisien uji Shapiro-Wills, Xn kurang I tambah 1 yaitu data Kn kurang I tambah 1, Xi data Ki, X bar adalah rata-rata data. Menghitung signifikansi uji. Signifikansi uji dibandingkan dengan nilai tabel Shapiro-Wills untuk dilihat nilai peluangnya atau P. Jika P kecil dari alfa, maka tolak H0. Jika P besar atau sama dengan alfa, maka gagal, tolak H0. Selanjutnya, atau dapat juga dicari luasan kurva normalnya dengan mentransformasi datanya ke dalam nilai Z. Transformasi ke dalam nilai Z sebagai berikut. G sama dengan Bn tambah Cn tambah Ln T3 kurang Dn per 1 kurang T3, di mana G identik dengan nilai Z distribusi normal, Bn, Cn, Dn yaitu konversi statistik Shapiro-Wills pendekatan distribusi normal. Yang materi kedua itu uji homogenitas Bartlett. Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah uji homogenitas Bartlett. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak.
signifikansi. Jika x kuadrat besar atau sama dengan x kuadrat 1 dikurang alfa kali k kurang 1, maka HO ditolak. Jika x kuadrat kecil atau sama dengan x kuadrat 1 dikurang alfa dikali k kurang 1, maka HO diterima. Dimana jika x kuadrat 1 dikurang alfa dikali k kurang 1 didapatkan dari tabel distribusi C kuadrat dengan peluang 1 dikurang alfa dan dk sama dengan k kurang 1. Untuk mempermudah perhitungan satuan-satuan yang diperlukan uji Bartlett lebih baik disusun dalam sebuah tabel sebagai berikut. Sampel K12 sampai dengan Kn dk n kurang 1 n kurang 2 sampai nk kurang 1 Si kuadrat S1 kuadrat S2 kuadrat sampai dengan xk kuadrat long xi kuadrat long S1 kuadrat long x2 kuadrat sampai dengan long xk kuadrat. Untuk dk log xi kuadrat n1 kurang 1 log S1 kuadrat n2 kurang 1 log x2 kuadrat sampai dengan nk dikurang 1 log xk kuadrat. Adapun varians gabungan dari semua sampel yaitu x kuadrat sama dengan epsilon ni dikurang 1 si kuadrat per epsilon n kurang 1. Harga satuan B atau Bartlett dengan rumus B sama dengan log x kuadrat epsilon ni kurang 1. Uji Bartlett digunakan statistik C kuadrat atau C hitung, yaitu C hitung ln 10 B dikurang epsilon dB log x kuadrat dengan ln 10 sama dengan 2,3026. Kita masuk di pengertian uji one-way ANOVA. Analisis varians satu arah atau yang sering disebut sebagai rencana acak lengkap adalah suatu prosedur untuk menguji perbedaan rata-rata atau pengaruh perlakuan dari beberapa populasi, lebih dari dua, dari suatu percobaan yang menggunakan satu faktor, di mana satu faktor tersebut memiliki dua atau lebih level. Analisis varians banyak dipergunakan pada penelitian yang banyak melibatkan pengujian komparatif, yaitu menguji variabel terikat dengan cara membandingkannya pada kelompok-kelompok sampel independen yang diamati. Analisis varian saat ini banyak digunakan dalam penelitian survei dan penelitian eksperimen. Adapun asumsi-asumsi yang harus dipenuhi sebelum menggunakan analisis varians. Yang pertama, data harus berdistribusi normal. Yang kedua, varians atau ragamnya homogen. Yang ketiga, masing-masing sampel saling bebas atau sampel tidak berhubungan satu sama lain atau independen, sehingga uji ANOVA tidak bisa digunakan untuk sampel berpasangan atau variat. Keempat, komponen-komponen dalam modelnya bersifat adiktif atau saling menjumlahkan. Adapun langkah-langkahnya yaitu kita harus merumuskan hipotesis terlebih dahulu. H0, setiap metode memberikan rata-rata yang sama. H1, ada satu metode rata-rata yang tidak sama. Identifikasi model, yang pertama berdasarkan hipotesis. Yang digunakannya itu membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok, maka metode yang digunakan adalah ANOVA. Kedua, sampel yang digunakan tiap kelompok berbeda perlakuan, sehingga tipe ANOVA yang cocok adalah ANOVA satu arah. Selanjutnya, memeriksa asumsi ANOVA.
Selanjutnya dalam metode ANOVA yang perlu diperhatikan ada 4 seperti pada keterangan di atas. Asumsi normal dan homogenitas antar varian kelompok harus terpenuhi. Adapun rumus-rumusnya yaitu untuk mencari one way ANOVA, jumlah kuadrat total atau JKT sama dengan epsilon I sama dengan 1 sampai dengan K, epsilon J sama dengan 1 sampai dengan N1 X kuadrat IJ kurang T2 per N. Jumlah kuadrat kolom JKK. Rumusnya JKK sama dengan epsilon I sama dengan I sampai dengan K T kuadrat kurang I NI T2 dikurang T2 per N. Jumlah kuadrat galat atau JKG. Rumusnya yaitu JKG sama dengan JKT dikurang JKK. Selanjutnya kuadrat tengah kolom KTK. Rumusnya KTK sama dengan JKK per K kurang 1. Selanjutnya kuadrat tengah galat KTG dengan rumus KTG sama dengan JKG dikurang N kurang K. Selanjutnya F hitung sama dengan KTK per KTG. Istilah-istilah di samping bisa dilihat di keterangan. Selanjutnya perhitungan tabel ANOVA. Yang tabel ANOVA yang pertama itu sumber keragaman SK, terus kolom K, galat G, total atau T. Untuk kolom yang kedua jumlah kuadrat JK, JKK, JKG, JKT. Untuk kolom yang ketiga derajat bebas atau DB, DB JKK, DB JKG, dan DB JKT. Untuk kolom yang keempat itu kuadrat tengah atau KT, KTK, KTG. Untuk kolom yang kelima itu F hitung untuk menghitung F tabel, yaitu F tabel pada alfa sama dengan 0,05 F berdasarkan nilai derajat kebebasan menggunakan tabel distribusi F membandingkan F hitung dan tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0. Dan jika F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel, maka terima H0. Kesimpulan, karena F hitung ada di daerah penerima F hitung kecil dari F tabel, maka H0 diterima, sehingga bisa disimpulkan setiap metode memberikan dampak rata-rata. Untuk hipotesis analisis varian satu arah one way ANOVA, H0 sama dengan U1 sama dengan U2 sama dengan U3 sama dengan sampai dengan UN. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata hitung dari N kelompok. Untuk H1, U1 tidak sama dengan U2, tidak sama dengan U3, tidak sama dengan sampai ke UN. Ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata hitung dari N kelompok. Baik, kita masuk ke hasil analisis data nilai ulangan Gasal kelas 8. Jumlah sampelnya yaitu 32. Ada kelas 8A, 8B, 8C, 8D, dan 8E. Nilai 8A ini belum tersusun. Jadi untuk uji normalitas Shapiro-Wills-nya kita harus uji satu persatu.
Yang pertama kita harus uji Shapiro-Wills untuk sampel kelas A, yaitu hipotesisnya yaitu H0 populasi berasal dari populasi normal, H1-nya populasi tidak berasal dari populasi normal. Jika P kecil dari A, maka tolak H0. Jika P besar dari A, maka terima H0. Nilai alfa level signifikan 0 sama dengan 5% atau 0,05. Untuk menghitung uji Shapiro-Wills-nya, kita ambil sampel kelas A dengan nilai yang tadi, yang slide sebelumnya yang ini 82. Sebelum kita uji Shapiro-Wills, kita harus urutkan data yang terkecil sampai dengan yang terbesar, mendapatkan 69, 70, 71 sampai yang terbesar 85. Jumlah X yaitu 2468 dan rata-ratanya yaitu 77,125. Untuk mencari XI sama dikurang X rata-rata, yaitu dengan cara kali X dengan nilai X dikurang dengan rata-ratanya, yaitu 69 dikurang 77,125, maka menghasilkan min 8,125. Begitu juga dengan sampel yang kedua, ketiga, keempat sampai dengan 32 dengan cara yang sama, menghasilkan data kedua 7,875. Dan untuk mendapatkan XI dikurang X bar kuadrat, kita tinggal mengkuadratkan nilai XI kurang X bar yang sebelumnya didapat, yaitu nilai min 8,125. Kita tinggal kuadratkan min 8,125 dikali min 8 dikali min 8,125, maka menghasilkan 66,01563. Begitu juga dengan sampel 2, min 7,125 dikali min 7,125, menghasilkan 50,76563. Begitu juga dengan sampel selanjutnya sampai dengan sampel ke-32. Nilai D-nya kita dapat 479,5. Sebelum kita menghitung nilai T-nya, terlebih dahulu kita lihat tabel Shapiro-Wills. Kita mempunyai sampel 32 seperti yang terlihat di kotak warna biru. 32 nilainya yaitu sampai dengan sampel ke-16. Jadi nilai I-nya itu 1 sampai 16. Terus kita masukkan nilai dari 32 nilai di Shapiro-Wills di kolom 32 itu 0,4188 sampai dengan sampel ke-16, yaitu 0,0068. Itu AI kita dapatkan dari tabel Shapiro-Wills. Terus untuk mendapatkan xn dikurang 1 xn dikurang I tambah 1 dikurang xi, kita tinggal mengurangkan sampel pertama atau sampel X pertama, kita kurangkan sampel ke-32 dikurang sampel pertama. Terus yang selanjutnya kita kurangkan sampel 31
kurang sampel kedua. Begitu juga selanjutnya, kita kurangkan dari yang terbesar ke yang terkecil, maka menghasilkan 85 dikurang 69 sama dengan 16. Terus sampel yang ketiga 283 dikurang 70 menghasilkan 13. Begitu juga selanjutnya kita bagi dua sampelnya, mendapatkan 16, 13, 11, 11, 9, 8, 7, 5, 5, 4, 3, 3, 1, 1, 1, 0. Terus untuk mendapatkan AI dikali xn dikurang I tambah 1 dikurang xi, kita tinggal mengalihkan AI 0,4188 dikali dengan 16, maka menghasilkan 6,7008. Sampai dengan seterusnya, sampel 16 dikali 0 sama dengan 0. Jumlah untuk AI xn kurang I tambah 1 sama dengan X kurang xi sama dengan 21,6335. Terus untuk mendapatkan nilai T3-nya, kita masukkan ke rumus yang tadi, yaitu T3 sama dengan 1/D epsilon I sama dengan 1 sampai ke K AI xn kurang I tambah 1 kurang xi pangkat 2 sama dengan 1 per, kita dapatkan nilai D-nya. Nilai D yang tabel sebelumnya yaitu 479,5. 1 per 479,5 dikali nilai dari AI kurang xn kurang I tambah 1 kurang xi, yaitu 21,6335 pangkat 2 menghasilkan 0,97603404. Untuk derajat bebasnya yaitu dB sama dengan N. Untuk nilai tabel, pada tabel Shapiro-Wills dapat dilihat 0,09 0,968 berada di tabel 0,50 dan 0,983 berada di 0,90. Maka nilai T3-nya yang tadi yaitu 0,97 terletak di antara 0,968 dan 0,983, atau nilai P hitung terletak di antara 0,50 dan 0,90, yang artinya berada di atas 0,05 dan populasi tersebut berasal dari distribusi normal. Kesimpulannya yaitu HO diterima karena berasal dari distribusi normal. Untuk uji normalitas Shapiro-Wills yang selanjutnya yaitu kita ambil sampel kelas B dengan hipotesis yang sama dan nilai alfa yang sama. Yang pertama kita harus urutkan nilai X-nya dari yang terkecil yang sampai dengan terbesar. Terus untuk mendapatkan nilai XI kurang X bar yaitu dengan cara yang sama seperti yang saya jelaskan tadi, 67 dikurang rata-ratanya menghasilkan min 11,6875. Begitu juga dengan sampel kedua, ketiga sampai dengan sampel ke-32 dengan cara yang sama, 90 dikurang rata-rata 78,6875 menghasilkan 11,3125.
Terus untuk mendapatkan XI kurang X bar pangkat 2 dengan cara yang sama seperti yang saya jelaskan tadi, kita tinggal pangkat 2 kan nilai XI dikurang X bar, menghasilkan 136,5675977. Begitu juga dengan sampel 2 min 10,6875 dikali min 10,6875 menghasilkan 114,2227. Begitu juga dengan sampai ke sampel 32, dan kita dapatkan nilai D 916,875. Nilai D ini didapat dari jumlah keseluruhan dari XI kurang X bar pangkat 2. Langkah untuk berikutnya menghitung nilai T3, yaitu sama untuk langkah sebelumnya. Untuk I 1 sampai 16 dan untuk AI kita dapat dari tabel Shapiro-Wills. Untuk XN kurang I tambah 1 dengan cara yang sebelumnya juga, kita kurangkan sampel ke 32 dikurang dengan sampel pertama. Begitu juga dengan sampel 31 dikurang dengan sampel kedua. Nah, untuk AI XN kurang I tambah 1 kurang XI kita dapatkan, kita tinggal mengalihkan AI dengan nilai XN kurang I tambah 1 X kurang XI, yaitu 0,4188 dikali 32, maka menghasilkan 9,6324. Begitu juga dengan sampel berikutnya sampai dengan sampel KN dengan jumlah untuk AI sama dengan untuk jumlah AI dikali N XN kurang I tambah 1 dikurang XI, ya, jumlahnya itu 29,9678. Untuk mendapatkan T3-nya kita masukkan saja ke rumus seperti yang tadi. T3 sama dengan 1/D epsilon I sama dengan 1 sampai dengan K AI XN kurang I tambah 1 kurang XI kuadrat sama dengan 1 per nilai D-nya kita dapatkan 916,875, ya, jadi 1 per 916,875 dikali dengan nilai dari AI XN I kurang I tambah 1 kurang XI, yaitu 29,9678 di pangkat 2 menghasilkan 0,979489065. Untuk derajat bebasnya dB sama dengan N. Nilai tabel pada tabel Shapiro-Wills dapat dilihat 0,96968 berada di tabel 0,50 dan 0,983 berada di tabel 0,90. Maka nilai T-nya yaitu 0,9748965 terletak di antara 0,968 dan 0,983, atau nilai P hitung terletak di antara 0,50 dan 0,90, yang artinya berada di atas 0,05 dan populasi tersebut berasal dari distribusi normal. Dengan kesimpulan HO diterima. Untuk uji normalitas Shapiro-Wills untuk sampel ke C dengan hipotesis yang sama dan nilai alfa yang sama.
kita dengan cara yang sama kita urutkan dari sampel yang terkecil sampai dengan sampel ke yang terbesar, yaitu nomor 1 70, 73, 73 sampai yang terbesar 99 dengan jumlah 2828, rata-ratanya 88,375. Dengan cara yang sama, untuk mendapatkan XI sama dengan X bar yaitu kita tinggal mengurangkan nilai X sampel X yang pertama dengan rata-ratanya, yaitu 70 dikurang 88,375 menghasilkan 18,375. Begitu juga dengan sampel 2, 3 sampai seterusnya. Dan dengan cara yang sama pula, untuk mendapatkan XI kurang X bar pangkat 2, kita tinggal pangkat 2-kan atau kuadratkan sampel yang pertama untuk XI kurang X bar, yaitu min 18,375 menghasilkan 337,6406 sampai dengan sampel 32 kita perlakukan dengan cara yang sama. Maka kita dapatkan nilai D-nya yaitu 1865,5. Nah, untuk menghitung nilai T-nya sama seperti yang tadi, nilai I-nya 1 sampai 16, untuk AI-nya tetap sama. Untuk menghitung XN kurang 1 tambah 1, XN kurang I tambah 1 kurang XI, dengan cara yang sama tadi kita kurangkan sampel ke 32 dikurang sampel pertama, sampel 31 dikurang sampel kedua, sampel ke 30 dikurang sampel ke 30, sampel ketiga, maka menghasilkan 29, 26, 26, 23, 17, 11, 10, 9, 9, 9, 6, 4, 3, 1, 1, 0. Nah, untuk mendapatkan AI, nilai AI dikali XN kurang 1 tambah nilai XN dikurang I tambah 1 dikurang XI, kita tinggal mengalihkan nilai AI dikali dengan nilai XN kurang I tambah 1 X dikurang XI, 0,4188 dikali dengan 29 menghasilkan 12,1452. Begitu juga dengan sampel kedua, ketiga sampai dengan sampel ke N. Dengan rumus yang seperti yang saya jelaskan tadi, kita tinggal masukkan atau substitusikan semua nilai yang kita dapatkan, yaitu nilai D sama dengan 1/1865 dikali nilai dari AI kali N kurang I tambah 1, yaitu 41,3416 dipangkat 2 kan, sama dengan 0,916176838. Untuk derajat bebas dB per N, nilai tabelnya pada tabel Sapir-Wheel dapat dilihat nilai 0,915 berada di tabel 0,002, sedangkan 0,930 berada di tabel 0,05. Maka nilai T 0,91 terletak di antara 0,915 dan 0,930, atau nilai P hitung terletak di antara 0,2 dan 0,05, dan populasi tersebut berasal dari distribusi normal.
atau kesimpulannya diterima HO. Yang selanjutnya yaitu sampel kelas D. Bisa dilihat hipotesisnya dan nilai alfanya. Dengan cara yang sama kita urutkan dari nilai X-nya, kita urutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Maka jumlah dari X-nya yaitu 2475 dengan rata-rata 77,34375. Untuk selanjutnya menghitung XI kurang X bar. Dengan cara yang sama kita bisa langsung menghitung 70 untuk nilai X-nya 70, XI-nya tuh 70 dikurang X bar 77,34375, maka menghasilkan nilai min 7,34375. Begitu juga dengan sampel kedua, 70 dikurang rata-rata, sampel ketiga 71 dikurang rata-rata, menghasilkan nilai pada kolom XI kurang X bar. Terus untuk menghitung XI kurang X bar pangkat 2, kita tinggal mengkuadratkan nilai XI kurang X bar min 7,34375 dikali min 7,34375 menghasilkan 53,93066. Begitu juga dengan sampel kedua, kita tinggal kuadratkan, sampel ketiga kita tinggal kuadratkan, maka menghasilkan nilai D yaitu 457,2188. Nah, untuk nilai T-nya sama dengan tadi, I-nya tetap sama sampel 1 sampai 16. Untuk AI-nya tetap sama. Untuk XN kurang I tambah 1 kurang XI, dengan cara yang sama kita kurangkan mulai dari sampel terbesar yaitu 32 dikurang sampel terkecil, sampel pertama. Begitu juga seterusnya sampel kedua, sampel 32 dikurang dengan sampel kedua, maka menghasilkan 15, 11, 10, 18, 7, 6, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 1, 1, 1, 0. Dengan cara yang sama untuk mendapatkan AI dikali XN kurang I tambah 1 kurang XI, kita tinggal mengalikan nilai AI dengan XN kurang I tambah 1, yaitu 15, 0,4188 dikali dengan 15 menghasilkan 6,288. Begitu juga dengan sampel kedua, ketiga sampai dengan sampel ke N, menghasilkan jumlah dari AI dikali XN kurang I tambah 1 kurang XI sama dengan 21,0824. Lalu kita tinggal mensubstitusikan masuk ke dalam rumus. 1/457,2188 itu nilai D dikali dengan 21,0824 pangkat 2 menghasilkan 0,972111467. Dengan cara yang sama derajat bebasnya yaitu dB per N. Nilai tabel kita lihat pada tabel Sapirowil dapat dilihat 0,968 berada pada kolom 0,50 dan 0,983 berada pada kolom 0,90. Maka nilai T yang kita dapat yang tadi yaitu 0,97 terletak di antara
0,968 dan 0,983, atau nilai P hitun terletak di antara 0,50 dan 0,90, yang artinya sampel kelas D berada di atas 0,05 dan populasi tersebut berasal dari distribusi normal, atau kesimpulannya terima H0. Dan untuk yang sampel terakhir, sampel kelas E, dengan hipotesis yang sama, dengan nilai alfa yang sama, dan dengan cara yang sama, kita urutkan sampel X-nya, nilai X-nya dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Dan untuk mendapatkan XI kurang X bar dengan cara yang sama, kita tinggal kurangkan nilai X pertama, yaitu 68, dikurang dengan rata-ratanya 78,71875, menghasilkan min 10,7188. Begitu juga dengan sampel kedua, ketiga sampai dengan sampel kedua, dengan cara yang sama, kita tinggal kurangkan nilai X-nya dengan nilai rata-ratanya. Terus untuk mendapatkan XI kurang X bar pangkat 2 dengan cara yang sama tadi yang saya jelaskan, kita tinggal mengkuadratkan nilai XI kurang X bar, yaitu min 10,7188 di pangkat 2 kan menghasilkan 114,8916. Begitu juga caranya untuk mendapatkan sampel kedua, ketiga sampai dengan 32. Dan kita dapatkan nilai D 894,4688. Langkah berikutnya menghitung nilai T. Nilai T3, yaitu nilai I-nya tetap sama 1 sampai 16 dan nilai AI-nya tetap sama yang diambil dari tabel Shapiro-Wilk. Terus untuk mendapatkan XN kurang I tambah 1 kurang XI, dengan cara kita tinggal mengurangkan nilai sampel terbesar kurang dengan sampel terkecil, atau sampel ke-32 dikurang sampel pertama, dan sampel ke-32 sampel 31 dikurang sampel kedua menghasilkan 19. Yang sampel yang pertama tadi 32 dikurang sampel pertama menghasilkan 22. Begitu juga dengan seterusnya. Untuk mendapatkan AI dikali XN kurang I tambah 1 dikurang XI, kita tinggal mengalihkan nilai AI dengan nilai XN kurang I tambah 1, yaitu 22. 0,4188 dikali 22 menghasilkan 9,2136. Begitu juga dengan sampel kedua, ketiga, keempat sampai dengan sampel ke-16. Untuk langkah selanjutnya itu menghitung T3-nya, kita tinggal mensubstitusikan nilainya yang kita dapat. Nilai D-nya yaitu 894,4688 dikali 29,549 pangkat 2 menghasilkan 0,9761588,643. Derajat bebasnya dB per dB sama dengan N. Nilai tabel pada tabel Shapiro-Wilk dapat dilihat 0,968 berada pada kolom
0,50 dan 0,983 berada pada kolom 0,90. Maka nilai T yang kita dapat tadi 0,97 terletak di antara 0,968 dan 0,983. Atau nilai P hitun terletak di antara 0,50 dan 0,90, yang artinya berada di atas 0,05. Dan populasi tersebut berasal dari distribusi normal, atau kesimpulannya diterima H0. Baik, kita menuju uji homogenitas Bartlett. Dengan cara yaitu kita susun nilai kelas 8A dari yang terkecil ke yang terbesar. Terus kita cari X kuadratnya dengan cara kita tinggal kuadratkan nilai 69 sampel yang pertama pangkat 2 menghasilkan 4761. Begitu juga dengan sampel yang kedua, ketiga, keempat sampai dengan ketiga sampel 32. Kita tinggal kuadratkan. Maka jumlah dari nilai kelas 8A yaitu 24.2468 dan nilai X kuadratnya untuk kelas 8A 19.824. Dan untuk kelas B dengan cara yang sama tadi, untuk mendapatkan X kuadratnya kita tinggal mengkuadratkan sampel yang pertama 67 pangkat 2 dan sampel menghasilkan 67 pangkat 2 menghasilkan 4.489. Begitu juga dengan sampel kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Didapat jumlah dari nilai kelas 8B yaitu 2518 dan sampel X kuadratnya yaitu 19.199,052. Begitu juga dengan kelas C, kelas D dan kelas E. Kita perlakukan dengan cara yang sama. Kita tinggal kuadratkan nilai sampelnya untuk mendapatkan X kuadratnya. Bisa dilihat jumlah dari nilai C, jumlah dari X kuadrat dari kelas C, jumlah nilai D, jumlah dari nilai X kuadrat dari nilai D, jumlah nilai untuk kelas E, dan jumlah nilai X kuadrat untuk kelas E. Bisa dilihat. Terus kita masuk di tabel pemantau. Kita mendapatkan sampel 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa hanya 5? Karena kita mempunyai sampel kelas 7A, 7B, 7C, 7D, dan 7E. Ada 5 kelas, jadi kita mempunyai sampel 5. Dan untuk mendapatkan DB N kurang 1, yaitu sampel keseluruhan yaitu 32 dikurang 1. N-nya 32 terus dikurang 1 sama dengan 31. Untuk yang sampel kedua, ketiga dan keempat 5 sama. DB N kurang 1 itu 31. Dan jumlahnya DB kurang
dB n kurang 1 yaitu 155. Terus untuk mencari varian S kuadratnya ada rumusnya, yaitu SI kuadrat sama dengan N epsilon XI kuadrat dikurang epsilon XI kuadrat per N kurang 1 per N kali N kurang 1. Kita dapat nilai N-nya yaitu 32. Maaf, di sini salah ketik. Nilai N-nya yaitu 32. Untuk nilai epsilon XI-nya kita dapat 190,824. Dari mana dapat itu? Kita bisa lihat di slide sebelumnya. Untuk nilai X2 untuk kelas A yaitu 190,824. Didapat dari situ X kuadratnya untuk kelas A dikurang 2468 kuadrat. 2468 kuadrat didapat dari jumlah nilai kelas 8A. Dikuadratkan. Terus 31 dikali, langkah selanjutnya kita tinggal mengalihkan. 31 dikali 190,824 menghasilkan 6.106.368 dikurang 2468 dikali 2468 sama dengan dikurang 6,091024 per 32 dikali 31. Selanjutnya kita tinggal kurangkan nilai dari 6.106.368 dikurang 6.091.024 menghasilkan 15,344 per 32 dikali 31 yaitu 992. Jadi 15,344 dibagi 992 sama dengan 15343. Maka kita dapat mendapatkan varian S kuadratnya. Terus kita masukkan ke kolom 15343. Begitu juga dengan cara yang sama untuk mendapatkan 29339. Dengan yang cara yang sama tadi yang rumusnya, kita cari nilai dari S kuadrat dari B dan nilai dari keseluruhan kelas B. Mendapatkan 29339. Untuk nilai C 2559695. Untuk nilai D 14630 dan untuk nilai E 28622. Maka jumlah keseluruhannya dan untuk varian S kuadrat yaitu 147629. Terus yang kolom ke-4 dbs kuadrat 4 untuk sampel yang pertama mendapatkan 475633. Dari mana kita dapatkan itu? Dari db dikali S kuadrat atau variansnya yaitu 31 dikali varians untuk kelas A untuk 8A 15343. Jadi 31 dikali 15343 sama dengan 47563. Begitu juga dengan sampel kedua, ketiga, keempat, dan kelima.
kita tinggal kalikan masuk untuk dbn kurang 1 dikali variansnya. Jadi total dari dbs kuadrat yaitu 457,6499. Nah, untuk kolom selanjutnya yaitu log x kuadrat. Untuk mencari log x kuadrat itu yaitu log x, kita tinggal logkan untuk varians log 15343 sama dengan 4,18591029. Begitu juga dengan sampel 2, 3, 4 dan 5. Kita tinggal logkan kita tinggal log, mencari lognya. Kita tinggal mencari log untuk varian untuk sampel kedua, kita mencari log sampel ketiga, keempat dan kelima. Maka jumlah keseluruhan log x kuadrat yaitu 22,051238. Untuk kolom selanjutnya yaitu db log x kuadrat. Untuk mencari db log x kuadrat rumusnya yaitu db dikali n kurang 1 dikali log x kuadrat, yaitu 31 dikali log x kuadrat yaitu 4,1859103 menghasilkan 129,76322. Begitu juga dengan sampel kedua, ketiga, keempat, kelima. Kita tinggal mengalihkan db n kurang 1 dikali log x kuadrat. Nah, untuk menghitung variansnya, untuk selanjutnya untuk menentukan apakah tabel tersebut, apakah data tersebut homogen atau tidak, kita menuju langkah selanjutnya yaitu menentukan varians gabungan. Varians gabungannya dengan rumus s kuadrat dikurang n1 dikali s1 kuadrat ditambah n2 dikali x2 kuadrat per n1 ditambah n2. Maka x kuadrat sama dengan, kita tinggal mengalihkan 31 dikali 1 untuk kita mengalihkan db n kurang 1 dikali varians. Terus kita tambah sampel kedua dbn kurang 1 dikali variansnya, terus kita tambah lagi untuk sampel ketiga dikali, terus kita dalam kurung dikali, terus kita tambah lagi untuk untuk sampel keempat. Bisa dilihat 31 dikali 15343 ditambah 31 dikali 29339 ditambah 31 dikali 59695 ditambah 31 dikali 14630 ditambah 31 dikali 28622 per 155. Maka didapat S kuadratnya yaitu 475,633 ditambah 909,509 ditambah 1850545 ditambah 453530 ditambah 887282 per 155. Terus kita dapatkan dari hasil penjumlahan di atas 272780445 per 155 menghasilkan S kuadrat 17,598739.
Nah, langkah selanjutnya kita menghitung log x kuadrat. Log x kuadrat itu kita tinggal cari log dari s kuadrat. S kuadrat untuk varian gabungan yang tadi yaitu log 17,59879 sama dengan 1,24. Nah, selanjutnya menghitung nilai B atau nilai Bartlett-nya dengan rumus log x kuadrat dikali epsilon NI kurang 1 sama dengan log x kuadratnya kan kita tadi dapatkan 1,24. Terus NI kurang 1-nya yaitu 150. Jadi kita tinggal mengalihkan 1,24 dikali 155 menghasilkan 192,2. Nah, untuk menghitung nilai C hitungnya ada rumusnya yaitu ln 10 dikali B kurang epsilon dB log x kuadrat. Ln 10 itu yang tadi saya jelaskan itu nilainya 2,3 dikali nilai Bartlett-nya. Nilai Bartlett-nya 192,2 terus kurang 683,5884 didapat dari jumlah dB log x kuadrat. Didapat dari BD log x kuadrat 683,5884 menghasilkan 2,3 dikali min 491,3884 menghasilkan min 1,130. Nah, di sini kita dapat lihat untuk menghitung nilai C tabelnya kita bisa lihat dari tabel C tabel yang di samping itu. C tabel XI kuadrat 0,05 K kurang 1 XI kuadrat 0,05 sampel yang tadi kita dapatkan untuk tabel pemantau itu 5 terus kita kurangi 1 maka XI kuadrat 0,05 sama 0,05 5 kurang 1 itu 4 maka kita dapat nilainya 9,48 itu kita bisa lihat di alfa 4 dB 1 2 3 4 itu berada pada sejajar dengan 0,05 9,48773. Kita singkat saja 9,48 saja kita ambil. Terus dari data tersebut kita dapat menyimpulkan membandingkan C hitung dengan C tabel untuk alfa sama dengan 0,05 derajat bebas dB K kurang 1 sama dengan 5 kurang 1 sama dengan 4 maka C tabelnya adalah 9,487 maka dapat ditarik kesimpulan C hitungnya yang tadi kita dapatkan min 1,130 kecil dari atau lebih kecil dari C tabel 9,48 maka dapat kita simpulkan data tersebut berasal dari data yang homogen. Ya, terima kasih ya atas untuk uji one way ANOVA bisa dilihat di part kedua yang akan dibawakan oleh saudari Astrid Astuti. Sekian untuk materi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.